tujuan utama diselenggarakan acara Dangyang ini, Bapak? Ya, yang pertama bahwa Dangyang Kisunda ini kan mencoba membuat sesuatu yang baru dari kegiatan CPD ya. Karena setelah dievaluasi bahwa CPD atau camping pendidikan dasar itu pemanfaatan waktunya kurang. Nah, akhirnya kita punya gagasan untuk lebih mengarah kepada tradisi dan budaya Sunda, yaitu Dangyang Kisunda, yang artinya bahwa orang Sunda itu harus punya karisma, harus punya makna, harus punya isi lah gitu. Nah, akhirnya kita sampaikan ini kepada anak-anak didik kita, jadi supaya mereka itu tidak lupa dari mana mereka berasal. Karena di dalam Dangyang Kisunda itu banyak hal-hal yang memang poin-poinnya sangat penting untuk disampaikan kepada anak. Di antaranya contohnya bahwa mereka itu diasuh kukaripuh, jadi artinya mereka di dalam memiliki sesuatu itu tidak semudah itu mendapatkannya ya, jadi penuh dengan perjuangan dan lain sebagainya ya. Dilatih kukaperih, jadi artinya mereka berlatih, belajar dan lain sebagainya itu juga sama, jadi tidak semudah itu. Mereka dengan semangat, dengan kekuatan, dengan perjuangan, sehingga mereka bisa menghasilkan apa yang mereka inginkan. Saya kira itulah kenapa Dangyang Kisunda itu harus coba dimunculkan, selain daripada satu program sekolah kita untuk mempertahankan budaya dan bahasa Sunda. Yang kedua sebagai program dari Kabupaten Bandung, bahwa salah satunya adalah untuk membudayakan bahasa dan budaya Sunda. Lalu siapa saja target utama dalam kegiatan Dangyang Kisunda ini? Ya, target yang paling utamanya adalah siswa. Yang kedua adalah guru, kemudian tata usaha, dan seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya acara seremonial saja, tapi Dangyang Kisunda ini dapat menyentuh kepada seluruh warga sekolah SMP Negeri 4 Pangalengan. Iya, nah harapannya apa Bapak untuk setelah acara Dangyang Kisunda ini? Ya, harapan ke depan ya tentunya seperti yang disampaikan dari awal, bahwa Sunda itu merupakan bagian dari kehidupan kita, dan kita bagian dari Sunda itu sendiri. Maka siapa lagi kita akan melestarikan budaya ini kalau bukan kita sendiri sebagai orang Sunda gitu. Iya, pesannya Bapak untuk generasi muda gitu ya, zaman sekarang kan sudah canggih sampai melupakan budaya Sunda. Nah, pesannya apa terhadap acara ini? Pesannya untuk anak-anak muda, generasi yang sekarang yang disebut dengan generasi milenial dan lain sebagainya, ya tentu saja itu jangan melupakan dasarnya, akarnya ya, karena sesuatu itu bisa kuat itu karena pondasi akarnya yang sangat kuat. Jadi mau kemanapun kita akan melaju, setinggi apapun kita akan terbang, maka Sunda itulah yang menjadi pijakan dasar untuk kita maju ke depan. Oh iya. Nah, setelah acara ini tantangannya Bapak, tantangannya untuk menyelenggarakan acara Dangyang Kisunda ini? Tantangannya ya tentu saja sangat-sangat besar, karena selama ini mungkin anak-anak lebih berada di lingkungan yang umum, yang luas, yang mungkin jauh dari budaya tradisi Sunda. Itu tantangannya. Tapi ya mudah-mudahan kita setahap demi setahap, pelan-pelan, perlahan kita sampaikan. Termasuk juga setelah ini kita ada acara Can Gaya Muntenyunda, jadi itu juga akan nyambung dengan dasarnya sekarang Dangyang Kisunda. Nanti kita akan berlanjut kepada Can Gaya Muntenyunda gitu, jadi pengembangan dari kegiatan Dangyang Kisunda gitu. Berkaitan dengan khususnya acara seremonial Dangyang Kisunda, saya sengaja membentuk sebuah lingkaran. Jadi anak-anak itu nanti akan masuk di lapangan ya. Kemudian posisinya ada paling tengah itu kepala sekolah, kemudian di lapis kedua itu ada guru, kemudian di lapis ketiga itu ada siswa, seluruh siswa kelas 7. Nah, pemaknaannya apa? Jadi pada saat anak-anak masuk ke lapang itu, mengelilingi lingkaran itu semuanya terdiri dari 4 atau 5 lapis gitu ya. Nah, setelah itu mereka ditutup matanya ya, yang tujuannya untuk apa? Mereka mencoba menghilangkan apa-apa yang mungkin bisa dilihat di sekelilingnya. Jadi mereka berkumpul di sana untuk hening, memusatkan pikiran dan perasaannya
untuk apa yang akan mereka dapatkan pada hari ini. Nah, setelah itu mereka ditutup mata, kemudian Bapak Ibu gurunya masuk ke lingkaran yang kedua, di tengah-tengah para siswa sekalian. Nah, termasuk juga kepala sekolah masuk di atas, di yang paling atas. Nah, pemaknaannya apa? Jadi pada saat Bapak Ibu guru kemudian kepala sekolah sudah masuk, matanya dibuka, tutup matanya dibuka. Nah, mereka akan melihat siapa yang ada di depannya, ya. Dan semoga nanti akan memahami bahwa satu yang ada di depannya adalah guru-guru yang nantinya akan memberikan ilmu untuk mereka. Jadi sementara yang tadi seolah-olah kosong, jadi itulah yang akan mengisi kekosongan yang ada di dalam jiwa, rasa, dan lain sebagainya, termasuk pengetahuan mereka. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa di sana ada tahapan siswa di bawah, tahapan kedua guru, tahapan ketiga kepala sekolah. Itu memberi makna untuk apa? Bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati kepada orang yang lebih tinggi di atasnya. Itu dari segi ilmunya, dari segi kedudukan dan lain sebagainya. Jadi orang Sunda itu tata kramanya sangat luar biasa, ya. Kita berbicara saja, kita memberikan sesuatu saja kepada orang tua yang lebih tua itu akan berbeda, lebih di bahasanya akan dibedakan gitu. Beda dengan bahasa Indonesia, ya. Jadi contohnya kalau bahasa Indonesia kita memberikan makan misalnya, ya, menyampaikan makan